perdana menjelaskan tentang sejarah Khalid dalam peperangan. Langsung saja. Keadaannya sungguh menakjubkan. Ia adalah orang yang menghancurkan kaum muslimin pada perang Uhud dan menupas musuh-musuh Islam di seluruh sisa-sisa harinya. Marilah kita mendengarkan cerita tentang sedari awal. Namun tunggu dulu awal yang mana? Ia sendiri hampir tidak mengetahui awal kehidupannya kecuali saat menjabat tangan Rasulullah SAW. Dalam keadaan berbait kepadanya, seandainya bisa, tentu ia sangat ingin menghapus semua umur dan kehidupan yang ia jalani sebelum bertemu dengan hari itu. Karena itu, kita memulai dari penggalan kisah yang ia sukai. Saat hatinya khusyuk di hadapan Allah dan ruhnya bersentuhan dengan tangan Sang Rahman, bergumurulah kerinduan terhadap agama Allah, Rasulnya, dan kematian sebagai syahid dalam membela kebenaran, menyingkirkan semua dosa dan beban kebatilan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Suatu hari Khalid bin Walid merenungi dan memutarkan pikirannya tentang agama baru yang panji-panji kian berkibar dari hari ke hari. Ia berharap kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui hal-hal gaib, agar dia sudi mengulurkan petunjuk baginya. Terpancarlah dalam hatinya yang cerdas kabar-kabar keyakinan. Lalu ia berkata, "Demi Allah, tanda-tandanya begitu jelas. Laki-laki itu pasti seorang rasul. Namun sampai kapan aku akan menyatakannya? Aku akan berangkat menyatakan keislamanku." Marilah kita mendengarkan penuturan Khalid ibnu Walid tentang perjalanan penuh berkah menuju Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah agar ia ikut dalam kafilah kaum beriman. "Aku ingin seandainya ada orang yang menemaniku bertemu dengan Utsman ibnu Thalhah, lalu menyebutkan keinginanku kepadanya dan menyambut kemauanku, kami pun segera pergi. Sedangkan waktu mendekati siang, ketika kami berada di dataran tinggi, tiba-tiba bertemu Amr ibnu Al-As. Lalu ia menyapa kami, 'Selamat bertemu.' Lalu menjawab, 'Selamat bertemu juga.' Lalu ia bertanya, 'Kalian hendak kemana?' Kami pun menjawab maksud kami, dan ia pun menceritakan maksudnya hendak bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Kami pun pergi bersama menuju Madinah dan sampai di sana kebetulan dari hari Safar 8 Hijriah. Ketika bertemu Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam kenabian kepadanya dan beliau menjawab salamku dengan wajah berseri-seri. Aku pun masuk Islam dan bersaksi dengan syahadat yang benar. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, 'Aku tahu engkau memiliki akal yang cerdas dan aku berharap akal itu menunjukkanmu pada kebaikan. Aku pun bersumpah setia kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, mohonkanlah ampunan atas semua perbuatanku dan menghalangi agama Allah.' Nabi SAW menjawab, 'Sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang lalu.' Meskipun demikian, wahai Rasulullah, Nabi pun akhirnya berkata, 'Ya Allah, ampunilah Khalid atas semua perbuatannya dalam menghalangi jalanmu.' Setelah itu Amr bin Al-As dan Utsman bin Thalhah maju menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Cobalah perhatikan permohonan Khalid kepada Rasulullah SAW, memohonkan ampunan atas semua perbuatan dalam menghalangi agama Allah. Orang yang memerintahkan ucapan tersebut dengan mata lahir maupun batinnya akan memahami dengan jelas teka-teki yang belum diketahui mengenai masa lalu orang yang sekarang menjadi pahlawan Islam dan pedang Allah ini. Ketika kita ingin mengetahui kehidupan masa lalu, Khalid ucapannya itulah yang akan menjadi petunjuk dan dalil bagi kita semua mengetahui dan memahaminya. Adapun sekarang, ketika Khalid masuk Islam didorong kesadarannya sendiri, kita akan melihat seorang penunggang kuda yang amat ahli dalam menjinakkan kuda dari suku Quraisy. Kita akan menyaksikan seorang yang sangat ahli dalam dunia kemiliteran,
di seluruh Arab yang kini meninggalkan berhala pujaan nenek moyangnya dan berbanggaan kaumnya. Sekarang ia menyongsong dunia baru bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Allah menakdirkannya bangkit di bawah bendera Muhammad SAW dan kalimat tauhid bersama Khalid yang memeluk Islam. Akan kita saksikan hal-hal yang amat menakjubkan. Ingatkah Anda kisah 3 orang panglima yang gugur dalam perang Mu'tah? Mereka adalah Zaid ibnu Haritsah, Ja'far ibnu Abi Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah. Semoga Allah meridhoinya mereka. Amin ya rabbal alamin. Mereka itulah pahlawan yang perang Mu'tah di negara Syam. Peperangan melawan 200.000 tentara Romawi yang pada peperangan tersebut kaum muslimin memperlihatkan perjuangan dan pengorbanan yang tiada duanya. Ingatkah Anda ucapan duka cita yang keluar dari bibir Rasulullah SAW saat itu beliau bersabda, panji perang dipegang oleh Zaid ibnu Haris, ia bertempur bersamanya hingga gugur sebagai syahid. Lalu panji diambil Ja'far dan ia bertemu pula bersamaan sampai syahid. Kemudian panji itu dipegang Abdullah ibnu Rawahah dan bertempur bersama panji itu sampai akhirnya syahid pula. Sebenarnya hadis ini masih menyisahkan beberapa patah kata yang sengaja saya simpan untuk menghiasi lembaran-lembaran Khalid. Sisa hadis itu adalah kemudian panji pasukan di bawah dari salah satu pedang Allah dan Allah jadikan kemenangan melalui tangannya. Siapakah sesungguhnya pahlawan ini? Ia adalah Khalid ibnu Khalid yang bergabung dengan pasukan Mu'tah sebagai prajurit biasa di bawah komando 3 panglima perang yang diangkat Rasulullah SAW, Zaid, Ja'far, dan Abdullah ibnu Rawahah. Kemudian ketiganya gugur sebagai syahid persis menurut urutan pengangkatan mereka sebagai panglima pasukan. Setelah gugurnya panglima terakhir, Tasbit ibnu Akram segera menyambar panji pasukan dengan tangan kanannya, lalu ia mengangkat tinggi-tinggi di tengah barisan kaum muslimin sehingga kekalutan perang tidak membuat mereka terpecah bercerai-berai. Lantas ia bergegas menuju Khalid ibnu Walid berkata, ambillah panji ini wahai Abu Sulaiman. Namun Khalid ibnu Walid merasa tidak berhak untuk mengambil dan memimpin pasukan. Ia baru saja memeluk Islam dan di dalam pasukan terdapat kaum Muhajirin dan Ansor yang lebih terdahulu memeluk agama Allah sebelum dirinya. Suatu ketika kerendahan hati, kebijaksanaan, dan keutamaan layak ia peroleh. Karena itulah ia berkata kepada Tasbit ibnu Arqam, tidak, aku tidak akan mengambilnya. Engkau jauh lebih pantas, engkau lebih tua dan salah satu prajurit Badar. Ambillah, desak Tasbit. Sesungguhnya aku tidak mengambil panji ini kecuali untuk aku berikan kepadamu. Engkau jauh lebih memahami peperangan daripadaku. Kemudian Tasbit berseru kepada semua kaum muslimin, apakah kalian setuju jika Khalid memimpin pasukan ini? Ya, kami setuju, jawab mereka serempak. Panglima baru ini melompat ke atas kudanya. Ia didorong tangan kanannya ke depan seolah hendak menghancurkan semua pintu yang selama ini terkunci. Sekarang saatnya untuk mendobrak dan menghancurkan pintu tersebut melalui perjuangan yang sangat panjang yang akan dilalui oleh sang pahlawan setempat demi setapak, baik selagi Rasulullah SAW masih hidup maupun sudah wafat. Sehingga takdir menyampaikan kepada titik puncak dengan kejeniusan yang luar biasa. Sekarang Khalid memegang kendali pasukan. Setelah pertempuran dipastikan akan dimenangkan musuh, korban dari kaum muslim berjatuhan. Sedangkan pasukan Romawi dengan jumlah yang luar biasa terus merengsek laksana banjir yang siap menghancurkan apapun yang ada di tempatnya. Dalam situasi yang demikian tak ada satupun taktik dan strategi perang yang akan mampu mengubah jalannya pertempuran. Yang menang jadi kalah dan kalah menjadi menang. Satu-satunya yang bisa dilakukan seorang pahlawan jenius adalah bagaimana menyelamatkan tentara Islam ini dari kehancuran. Membawa keluar sisa-sisa masih selamat, mengundurkan diri untuk sementara waktu demi mencegah terjadinya kehancuran total di medan pertempuran. Hanya saja mengundurkan diri dalam situasi dan tempat seperti ini sungguh mustahil. Namun seandainya ungkapan di depan seorang pemberani tidak ada hal mustahil adalah benar, siapakah yang hatinya lebih berani daripada Khalid? Siapakah yang lebih jenius dan tajam penglihatannya di medan pertempuran selain ia? Dalam situasi inilah terlihat kepahlawanan si pedang Allah. Ia kemudian berdiri mengamati seluruh medan pertempuran yang luas dengan kedua matanya yang tajam laksana mata elang.
secepat kilat ia mengatur langkah yang akan diambil. Ia membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok, sementara itu perang terus berkecamuk. Setiap kelompok diberinya tugas masing-masing, lalu ia gunakan taktik perang dan kecerdikan akalnya yang luar biasa sehingga akhirnya ia berhasil membuka celah yang amat lebar di antara barisan pasukan Romawi. Melalui celah itulah ia membawa seluruh sisa pasukan Islam keluar dari kepungan musuh dengan selamat. Berkat kejeniusan pahlawan yang agung inilah sisa pasukan Islam selamat dari bencana hebat yang sulit dihindarkan. Atas jasa-jasanya dalam pertempuran ini, Rasulullah kemudian menganugerahkan gelar yang agung, pedang Allah yang selalu terhunus. Kaum Quraisy akhirnya melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah, sehingga beliau pun kemudian memutuskan untuk memimpin pasukan guna menaklukkan kota Mekah. Pemimpinan sayap kanan pasukan Islam dipercayai kepada Khalid ibn Walid. Ia pun menuju kota itu sebagai salah satu pimpinan pasukan Islam dan kaum muslimin setelah sebelumnya seluruh dataran tinggi dan lembah menyaksikannya sebagai salah seorang pemimpin pasukan syirik sekian tahun lamanya. Kenangan masa kecilnya terlintas, ia habiskan untuk bermain-main, terbayang pula kenangan masa mudanya yang ia habiskan dalam kelabilan batin. Kemudian semua kenangan masa lalunya terkumpul. Ia menghabiskan usianya secara percuma untuk pengorbanan sia-sia bagi berhala yang lemah tak berdaya. Sebelum penyesalan menghancurkan hatinya, ia segera bangkit di bawah pemandangan yang amat hebat dan agung. Pemandangan cahaya yang bergerak menuju kota Mekah, tempat orang-orang lemah yang tubuhnya masih menyisakan sisa-sisa siksaan dan aniaya. Sekarang mereka kembali ke kampung halaman secara teraniaya. Mereka kembali ke sana, ke atas punggung kuda-kuda yang meringik riuh di bawah panji-panji Islam yang berkibaran. Suara-suara mereka yang dulu berbisik lemah di rumah Arkom kini berubah menjadi takbir gemuruh menggetarkan kota Mekah, disertai dengan tahlil yang menyorakan kemenangan. Semesta pun seolah ikut menyertai suasana gembira mereka. Semuanya seolah berada pada hari raya. Bagaimana mukjizat ini bisa terjadi? Penafsiran apa bisa digunakan terhadap peristiwa ini? Tak ada kecuali ayat yang selalu diulang-ulang oleh pasukan yang merayap menuju Mekah di sela tahlil dan takbir mereka. Saat memandang satu sama lain dengan kegembiraan yang meluap-luap, inilah janji Allah dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Khalid mengadahkan wajahnya ke langit, mengacungkan panji Islam dengan penuh kehormatan dan pengagungan serta kebahagiaan hingga menyentuh ufuk. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, ya, ini janji Allah dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Lalu ia menundukkan wajahnya penuh rasa syukur kepada Tuhannya yang memberinya petunjuk pada Islam dan menjadikan sebagai salah satu pembawa Islam ke kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah yang agung ini. Bukan orang yang dipaksa pada hari pembebasan Mekah sehingga memeluk Islam. Ibnu Khalid tetap di sisi Rasulullah SAW menggunakan semua kemampuan hebatnya melayani Islam, agama yang ia yakini sepenuh hati, bahkan nazarnya seluruh hidupnya untuk membelanya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq kemudian mengemban amanah sebagai khalifah. Badai murtad memulai makarnya yang keji hendak menghancurkan agama baru ini dengan ajaran-ajaran yang berbisa dan bergeraknya yang merusak. Adapun yang pertama yang dilirik Abu Bakar untuk menumpas adalah seorang pejuang yang jenius, lelaki pilihan, Abu Sulaiman si pedang Allah Khalid ibn Walid. Awalnya Abu Bakar memerangi kaum murtad dengan pasukan yang dipimpin sendiri, tetapi sengaja menyimpan Khalid sebagai kunci pada saat Islam mengarungi pertempuran hidup dan mati dengan kaum murtad, pertempuran yang paling dahsyat dan krusial. Saat itulah Khalid menjadi orang tepat. Ketika kaum murtad mulai mengumpulkan pasukan dan bersiap menuntaskan misinya yang besar, Khalifah Abu Bakar berkeras untuk memimpin sendiri pasukan kaum muslimin. Sedangkan para pemuka sahabat mencoba membujuknya menghalangi niat Abu Bakar, namun semua usaha mereka justru kian menambah tekad Abu Bakar untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar ingin menekankan hal ini sebab ini adalah pertempuran yang sangat penting, sehingga selain mendorong orang-orang untuk terjun di dalamnya, ia sendiri pun turut berpartisipasi secara nyata. Menurutnya, cara
Untuk menunjukkan adalah dengan memimpin langsung pasukan dalam pertempuran krusial antara kekuatan iman melawan pasukan kemurtadan dan kesesatan, baik memimpin sebagai maupun seluruh kekuatan pasukan Islam. Pemberontakan kaum murtad sungguhnya berbahaya meskipun pada awalnya terlihat sebagai pembangkangan biasa. Kabilah-kabilah yang selama ini merasa benci dengan kehadiran Islam dan juga sekelompok yang selalu mengintai kelemahan Islam sekarang mendapatkan kesempatan baik yang jarang ditemukan, baik kabilah Arab pedalaman maupun yang tinggal di perbatasan dipengaruhi kekuasaan kerajaan Persia dan Romawi. Dua imperium ini merasakan kekuatan Islam semakin besar dan berbahaya dan akan mengancam kekuasaan mereka setiap saat. Karena itulah mereka menyokong timbulnya fitnah ini di belakang layar. Berkorbarlah api fitnah di kalangan suku-suku Asad, Ghatfan, Abastas dan Jibyan. Setelah itu api fitnah menjalar menuju kabilah-kabilah Bani Amr, Hamzain, Salim dan Bani Tamim. Bentrokan-bentrokan ini kemudian berkembang menjadi sebuah pasukan raksasa yang melibatkan kekuatan pasukan sampai puluhan ribu tentara. Dan sampai di sana gerakan ini mendapat dukungan dari pendukung Bahran, Oman dan Muhrah. Islam benar-benar menghadapi bahaya besar. Semua bumi di sekelilingi kaum muslimin berubah menjadi api pemberontakan. Namun untunglah di sana ada Abu Bakar. Beliau segera menyapa pasukan dipimpinnya sendiri menuju kabilah-kabilah Bani Abbas, Murrah dan Jibbayan yang keluar dari iringan-iringan pasukan yang amat kuat. Pertempuran sengit pun terjadi. Akhirnya Islam mencatat kemenangan besar dan menyatakan, namun belumlah pasukan yang menang ini beristirahat di Madinah, Khalifah terpaksa memanggil mereka guna menghadapi pertempuran berikutnya. Berita tentang koalisi kaum murtad kian kuat dan berbahaya. Dari hari ke hari Abu Bakar pun bersiap untuk memimpin pasukan kedua kalinya. Tetapi kali ini para pemuka sahabat kehabisan kesabarannya. Mereka berkumpul meminta agar Khalifah tetap tinggal di Madinah. Imam Ali kemudian menghalangi jalan Abu Bakar meraih tali kekang tunggangannya. Ia berkata, "Engkau hendak kemana wahai Khalifah Rasulullah? Sungguhnya aku akan mengatakan sesuatu yang diucapkan Rasulullah SAW saat perang Uhud. Simpanlah pedang wahai Abu Bakar, jangan engkau membuat kami cemas." Abu Bakar pun mengalah walau sebagian kaum muslimin ngotot supaya tinggal di Madinah. Ia kemudian membagi pasukan menjadi 11 kelompok seraya memberikan gambaran peran dan strategi masing-masing kelompok. Adapun Khalid bin Walid mengepalai seluruh kelompok itu. Setelah Khalifah menyerahkan panji-panji kepada setiap pimpinan pasukan, ia segera memalingkan wajahnya ke arah Khalid berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan adalah Khalid bin Walid, sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditebaskan kepada orang kafir dan munafik." Khalid berjalan memimpin pasukan dan suatu pertempuran ke pertempuran lain. Satu kemenangan menuju kemenangan lain hingga akhirnya datanglah pertempuran menentukan di Yamah. Pasukan Bani Hanifah dan kabilah-kabilah yang tergabung dengan mereka berkumpul. Mereka berhasil menghimpun tentara murtad paling dahsyat dan berbahaya yang dipimpin Musailamah al-Hajjab. Sebagian anggota pasukan Islam pernah bertempur dengan pasukan Musailamah dan mereka tidak berhasil mengalahkan. Sekarang Khalifah merintahkan Panglima Al-Muzaffar bergerak menuju Bani Hanifah. Khalid pun bergerak ke sana. Tidaklah Musailamah mengetahui Ibnu Khalid memimpin pasukan, kecuali segera mengatur pasukan dan membentuk suatu pasukan yang amat berbahaya, kuat dan menakutkan. Keduanya pasukan pun bertemu. Ketika menelusuri buku-buku sejarah tentang jalannya pertempuran ini, akan diseret perasaan ngeri dan cemas sebab Anda akan melihat sebuah pertempuran dahsyat yang dan sengit sebagai layaknya pertempuran zaman sekarang, meskipun berbeda dari segi persenjataan dan situasi peperangan. Khalid mengambil posisi perbukitan dekat Yamamah. Adapun Musailamah dengan keangkuhan congkahnya menyambut di antara barisan tentara yang tak terbilang jumlahnya. Khalid menyerahkan panji-panji kepada pemimpin kesatuan. Bercampurlah dua pasukan dan terjadilah pertempuran sengit. Para syuhada mulai gugur berjatuhan bagaikan bunga-bunga yang berguguran ditiup embun angin yang sangat kencang. Khalid memprediksi pihak musuh bakal diuntungkan. Ia segera naik ke bukit dan mengamati situasi dengan pemandangan singkat, tajam dan cerdas. Sahabat Rasul ini akhirnya menaklukkan
menemukan letak kelemahan pasukannya. Menurut Khalid, titik lemah itu terletak pada memudahnya rasa tanggung jawab di kalangan prajuritnya karena serangan meledak yang dilakukan oleh pasukan Musailamah. Saat itulah ia memutuskan memperkuat semangat tempur kaum muslimin dan mengangkat rasa tanggung jawab mereka setinggi mungkin. Ia memanggil semua pemimpin kesatuan baik di depan maupun sayapnya. Khalid menertibkan kembali posisi mereka masing-masing di medan pertempuran, kemudian berteriak dengan suara penuh rasa optimis dan kemenangan. Tunjukkanlah keistimewaan kalian masing-masing. Mari kita lihat suku mana yang paling berjasa. Tak berapa lama setiap suku tampil dengan kehebatannya masing-masing. Kaum Muhajirin berperang dengan kebenderanya, Ansor berperang di bawah benderanya, begitu juga setiap suku mereka berperang di bawah benderanya masing-masing. Dengan demikian tampaklah dari mana datangnya sumber kekalahan itu. Para prajurit seolah terbakar semangatnya, tekad-tekad mereka semakin teguh dan menakjubkan. Khalid tak hentinya memandangkan takbir dan tahlil atau berteriak memberikan perintah. Pedang-pedang pasukannya mengantarkan musuh pada takdir yang tidak bisa ditolak kedatangannya dan tidak pula menghalangi tujuan dalam beberapa saat. Angin pertempuran berubah, puluhan, ratusan hingga ribuan pasukan Musailamah berjatuhan bagaikan nyamuk tercekik napasnya lalu matilah bergelimpangan. Khalid menularkan semangatnya kepada seluruh pasukannya bagaikan aliran listrik, ruhnya seolah menyusup ke dalam raga para tentaranya. Dan itulah salah satu keistimewaan yang ia miliki. Begitulah jalannya pertempuran melawan kaum murtad paling krusial dan sengit. Musailamah pun akhirnya tewas. Mayat tentaranya bergelimpangan memenuhi medan pertempuran, menyeru kenabian yang batil dan dusta ini pun terkubur untuk selama-lamanya. Di Madinah, Khalifah bersujud kepada Allah dan Maha Luhur sebagai tanda syukur. Ia memberi mereka kemenangan dan menganugerahkan pahlawan ini. Melalui kecerdasan ketajaman mata batinnya, Khalifah mengetahui adanya kekuatan setan sedemikian besar dari balik perbatasan negerinya yang selalu mengancam kelangsungan hidup Islam dan kaum muslimin. Kekuatan Persia dan Irak dan Romawi di Syam. Dua imperium tua ekstensinya bergantung pada benang-benang rapuh selalu menindas rakyat Irak dan Syam. Bahkan dengan keji mereka mengerahkan rakyat sipil sebagai dan diantaranya adalah orang-orang Arab untuk memerangi kaum muslimin bangsa Arab. Para pembawa panji-panji agama baru bertekad meruntuhkan benteng-benteng dunia kuno serta mengubur segala bentuk kejahatan dan angkara murkanya. Karena itulah Khalifah Agung yang diberkati ini memerintahkan Khalid membawa pasukannya menuju Irak. Seandainya lembaran-lembaran ini cukup untuk menuturkan iringan-iringan kemenangan, niscaya kita akan melihat suatu hal yang menakjubkan. Ia memulai tugasnya di Irak dengan menulis beberapa surat yang ia kirim kepada seluruh penguasa Kisra dan perwakilannya yang menguasai Irak di seluruh kota-kotanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Khalid ibn Walid kepada para pembesar Persia. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, segala puji hanyalah milik Allah yang memorak-porandakan prajuritnya, beranggut kerajaan serta melemahkan tipu daya kalian. Siapa yang sholat seperti sholat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, ia adalah seorang muslim. Ia akan mendapatkan hak seperti yang kami dapatkan dan ia mempunyai kewajiban seperti kewajiban kami. Bila sampai kepada kalian surat ini, hendaknya kalian kirimkan kepadaku jaminan dan terimalah perlindungan dariku. Jika tidak, demi Allah yang tiada sesembahan yang hak selain Dia, akan kukirimkan kepada kalian satu kaum yang mencintai kematian seperti kalian yang sangat mencintai kehidupan. Mata-mata yang ia sebarkan kemudian datang membawa berita bahwa para pemimpin Persia menyiapkan sebuah pasukan besar di Irak. Khalid tidak ingin membuang waktu, ia segera mengerahkan pasukan untuk menghancurkan kebatilan, sementara bumi secara ajaib seolah terlipat sehingga perjalanan mereka menjadi sebegitu singkat. Mulai Ubalah, lalu Sadir, disusul oleh Najab, Hiris, kemudian Anbar sampai ke Khidmiyah. Iring-iringan kemenangan berhasil diraih Khalid. Setiap tempat yang ia datangi, bendera Islam berkibar gagah membawa angin kegembiraan yang melindungi semua kaum lemah dan tertindas. Orang-orang lemah dan tertindas oleh kekuasaan Persia yang menjajah mereka, menimpakan berbagai macam penyiksaan kepada mereka. Betapa indahnya permulaan yang dilakukan Khalid saat tentaranya bergerak berpisah
kepada seluruh pasukan. Janganlah kalian mengganggu para petani, biarkanlah mereka bekerja dengan aman. Kecuali bila mereka mengangkat senjata dan menyerang kalian, perangilah orang yang memerangi kalian. Pasukan kemenangan ini terus merayap seperti pisau yang amat tajam membelah keju lunak hingga ke perbatasan Sam. Di sanalah suara azan dan gemuruh takbir kemenangan berkumandangan bersautan. Apakah pasukan Romawi di Syam mendengarnya? Apakah mereka sadar gema takbir ini ibarat lonceng kematian dan kehancuran dunianya? Tentu saja mereka mendengar dan terperanjat takut. Didorong oleh rasa kecut dan putus asa, mereka memutuskan untuk bertempur habis-habisan. Kemenangan yang diraih Islam atas Persia di Irak memotivasi pasukan untuk meraih kemenangan serupa di Syam atas Romawi. Karenanya Abu Bakar segera menyiapkan beberapa pasukan pimpin panglima hebat macam Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Amir bin As, Zaid ibnu Abi Sufyan dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ketika berita kedatangan pasukan besar ini sampai ke telinga Romawi, yang menasihati para pembesar dan menteri-menterinya agar melakukan perdamaian kaum muslimin dan tidak menerjuni peperangan yang akan merugikan ini. Namun para pembesar dan menteri Romawi bersikukuh untuk berperang. Mereka berkata, demi Tuhan, akan kita sibukkan Abu Bakar agar ia tak mampu mendatangkan pasukan berkudanya ke negeri kita. Mereka pun menghimpun prajurit yang sangat besar terdiri dari 240.000 tentara. Pemimpin pasukan Islam segera melaporkan situasi genting ini kepada Khalifah. Menanggapi laporan ini, Abu Bakar berkata, demi Allah, semua bisikan kekhawatiran mereka akan kusembuhkan dengan Khalid. Sang penyembuh bisikan-bisikan pembengkangan, permusuhan, kemusyrikan pun menerima perintah Khalifah untuk bergerak ke Sam dan menjadi panglima besar seluruh pasukan Islam yang mendahulunya berada di sana. Khalid mematuhi perintah, ia segera menyerahkan kepemimpinan di Irak kepada Mutsana ibnu Haristah. Ia pun berangkat bersama prajurit pilihannya hingga bergabung dengan pasukan Islam di Syam. Dengan keahliannya yang mengagumkan, ia menyusun pasukan Islam dan mentertibkan posisinya dalam waktu singkat. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdiri di tengah-tengah prajurit Islam menyampai orasinya. Setelah memuji Allah bersyukur kepadanya, ia berkata, hari ini adalah hari Allah. Tak pantas kita di sini berbangga-bangga dan melebihi batas. Ikhlaskanlah jihad kalian dan harapkanlah keridhaan Allah dengan amal kalian. Mari kita pimpin pasukan ini bergiliran. Hari ini salah seorang di antara kita memegang pemimpin. Besok yang lain, lusa yang lain lagi, sehingga seluruhnya mendapat giliran untuk memimpin. Hari ini adalah hari Allah, sungguh permulaan yang amat menakjubkan. Tak pantas kita di sini berbangga-bangga dan melebihi batasan. Kalimat ini jauh lebih indah dan lebih sempurna ketakwaannya. Panglima Agung ini sama sekali tidak terbuai oleh kecerdasannya sehingga hendak menonjolkan dirinya sendiri. Meskipun Khalifah menunjukkan sebagai pemimpin umum semua pasukan, ia tidak ingin menjadi penolong setan yang ingin mengobarkan rasa ketidaksukaan dalam diri para sahabat. Ia pun dengan rendah hati mengundurkan diri haknya untuk terus memimpin pasukan, menjadikan pemimpin bergiliran di antara mereka. Hari ini ia memimpin, besok memimpin yang lain, lusa yang lain lagi, demikian seterusnya. Tentara Romawi dengan jumlah yang dengan perlengkapan adalah pasukan yang amat menakutkan. Para pemimpin Romawi menyadari momentum saat itu milik kaum muslim. Lamanya berperang dan banyaknya medan pertempuran yang mereka jalani selalu membuat mereka meraih kemenangan. Karena itu mereka memutuskan untuk menghimpun seluruh kekuatan dalam satu pertempuran yang menumpas seluruh bangsa Arab. Setelah peperangan ini tidak satu pun bangsa Arab tersisa di muka bumi ini. Tidak ragu lagi kaum muslimin merasa gelisah dan cemas melihat bahaya dan besarnya pasukan musuh. Namun kekuatan keimanan mereka membuat hati menjadi ringan menghadapi pengorbanan sesulit apapun. Sebagaimana kondisi genting seperti ini, namun tiba-tiba sinar harapan mulai terang, rasa optimis kembali menyelimuti mereka. Betapapun hebatnya kekuatan Romawi dan bala tentaranya, Abu Bakar berkata dengan sangat mengetahui keadaan orang-orang, "Khalidlah baginya." Dia juga berkata, demi Allah, semua kekhawatiran mereka akan kusembuhkan dengan Khalid. Biarlah tentara Romawi dengan segala kedahsyatannya datang karena kaum muslimin sudah memiliki pangkalnya. Khalid bin Walid menyusun pasukan
membaginya, dan ke dalam beberapa kesatuan ia merancang strategi menyerang dan bertahan yang baru disesuaikan dengan gaya peperangan pasukan Romawi yang ia pelajari dari kaum Persia di Irak. Bahkan ia juga menggambarkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam peperangan ini. Ajaibnya, pertempuran berlangsung sebagaimana diprediksi dengan gambaran Khalid, setahap demi setahap, pergerakan demi pergerakan. Bahkan seandainya ia memprediksi beberapa jumlah tebasan pedang dalam pertempuran itu, pasti ia tidak akan meleset. Setiap serangan pasukan Romawi yang diprediksi Khalid benar-benar terjadi. Demikian pula setiap strategi bertahan yang ia prediksikan mereka lakukan sebelum peperangan berlangsung. Ada suatu hal yang bercamuk di dalam pikirannya. Ia khawatir pasukannya akan mundur, terutama mereka yang baru memeluk Islam setelah mereka melihat kekuatan jumlah pasukan Romawi yang dahsyat dan menakutkan. Pada satu rahasia mengapa Khalid selalu memenangi berbagai pertempuran. Apa rahasianya? Ya, tak lain adalah ketabahan. Ia melihat larinya 2 atau 3 orang prajurit akan menimbulkan kepanikan dan bercerai-berai barisan suatu bencana yang belum tentu bisa dilakukan oleh musuh secara keseluruhan. Karena itu ia bertindak tegas kepada siapapun yang berani meletakkan senjata dan lari dari medan perang. Pada perang Yarmuk, setelah membagi posisi para pasukan, ia memanggil kaum wanita muslimah, dan untuk pertama kalinya mereka diserahi pedang dan diperintahkan untuk menjaga barisan belakang kaum muslimin dari segala arah. Khalid berkata kepada siapapun yang lari, bunuhlah. Sungguh strategi yang baik yang berhasil menjalankan perannya yang sempurna. Cukup dari sesi pertama ini, nanti yang dilanjutkan dengan sesi yang kedua tentang cerita kisah Khalid bin Walid.